Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA, masih tentang bab yang ketiga, yaitu tentang pesawat sederhana. Minggu lalu sebelumnya sudah kita bahas, yaitu pesawat sederhana itu artinya alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Jadi nanti yang akan dibahas di bab hari ini tentang pesawat itu, yaitu tentang tuas yang sudah kita bahas di minggu lalu. Lalu ada katrol, ada jenis katrol yang keberapa, lalu ada bidang miring, ya bidang miring ini katrol, dan ada bidang miring terakhir itu roda berputar. Jadi hari ini yang kita bahas itu hanya 3, yaitu katrol, bidang miring, dan roda berputar. Baik. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana, lalu menjelaskan cara kerja pengungkit, udah ya, ini minggu lalu, mengidentifikasi bagian pengungkit, menyebutkan penerapan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjelaskan cara kerja bidang miring, lalu dapat menyebutkan penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat menjelaskan cara kerja katrol seperti apa, lalu mengidentifikasi susunan katrol, lalu menyebutkan penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir dapat menjelaskan cara kerja roda berputar. Baik, ini minggu lalu sudah kita bahas, artinya yang kita bahas itu ada 4 aspek dalam pesawat sederhana, yang ini selalu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari tuas atau pengungkit, lalu ada katrol, jenis katrol pun beda-beda, lalu ada bidang miring, ya, lalu ada roda gigi, ya. Nah ini 4 ini yang kita bahas. Oke, kita review lagi atau pengulangan minggu lalu tentang tuas. Nah, tuas atau pengungkit ya adalah pesawat sederhana yang dapat memutari suatu titik tumpu. Ya, ini pengertian dari tuas. Adapun rumus-rumusnya yang minggu lalu sudah perlu diingat yang ini. KM itu keuntungan mekanik sama dengan W itu berarti beban dibagi gaya. Oke, itu rumusnya. Atau yang kedua, rumus keuntungan mekanik itu lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah ini perlu dipahami. Nah, jenis-jenis tuas pun harus diingat ya atau dipahami. Yang pertama, tuas jenis pertama, letaknya itu tuasnya di tengah-tengah dengan rumus beban, lalu ada tuas, lalu kuasa. Jadi fokus ke yang tengah-tengahnya. Kalau jenis yang pertama, tuas itu di tengah-tengah. Contohnya itu pada gunting, alatnya ya linggis, cotton bud, lalu kayu. Itu jenis tuas yang pertama. Kalau tuas jenis kedua itu yang tengah-tengah itu beban. Berarti tuas dulu, beban, lalu kuasa. Contohnya misalnya pemecah ini ya, kemiri atau penutup botol, atau pada roda ketika untuk mengangkut beban di tengah-tengahnya. Nah ini kan beban, ini beban, lalu ini tangan itu kuasanya, lalu ini tuasnya di ujung. Terakhir itu tuas jenis ketiga, yaitu tentang kuasanya di tengah-tengah. Contohnya pada sendok makan, lalu serokan sampah ya dan sebagainya. Untuk mempermudah ini tuas jenis keberapanya, ada botak berarti tuasnya yang di tengah-tengah, yang kedua ada beban, tabok, lalu ada bukit. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu tentang katrol. Nah, katrol ini yang sering kalian lihat itu contohnya misalnya ketika ada suatu bangunan, misalnya untuk mengangkut bata yang dari bawah, misalnya untuk dibawakan ke misalnya bangunan yang di lantai 7 misalnya. Itu biasanya menggunakan katrol untuk menarik beban dari bawah ke atas. Atau biasanya yang sering pernah lihat di rumah neneknya atau di orang-orang zaman dulu itu untuk menarik air dari sumur, ya dari dasar sumur itu pakai ember, lalu menggunakan katrol ditarik oleh tangan manusia, lalu bisa diambil ke atas. Atau selain ngambil air juga katrol itu digunakan ketika pengerekan bendera ya, bendera ketika upacara itu pun sama menggunakan katrol di atasnya untuk menalikan tali tambangnya.
Ya, apa sih itu katrol? Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi katrol itu adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah itu. Nah itu secara pengertian. Kita masuk ke jenis-jenis katrol. Nah ternyata ada banyak jenisnya katrol itu. Yang pertama ada namanya katrol tetap. Nah katrol tetap itu biasanya digunakan untuk mengubah arah gaya yang kita keluarkan. Biasanya digunakan untuk mengubah arah gaya dan yang kita keluarkan. Ini contoh pada katrol tetap. Nah ini jadi bebannya di bawah, lalu ada yang menarik beban itu kuasa, ya, kuasanya atau gayanya, kayak gitu. Jadi keuntungan pada katrol tetap itu KM itu singkatan dari keuntungan mekanik. KM itu sama dengan singkatan dari K-nya keuntungan, M-nya mekanik. Jadi kalau pada katrol tetap, keuntungan mekaniknya itu sama dengan berat dibagi gaya. Itu selalu sama dengan 1 untuk katrol tetap. Nah itu rumusnya. Baik, kita masuk ke yang jenis kedua, katrol bergerak. Nah katrol bergerak itu beda sama yang tadi. Kalau bergerak itu berarti bebannya di tengah-tengah, ya. Lalu ini katrolnya di tengah juga. Ada titik tumpu di sini, lalu ada gaya atau kuasa yang menariknya. Jadi ini menariknya si gayanya bukan di bawah tapi ke atas tarikannya. Nah ini kalau katrol bergerak, keuntungan mekaniknya beda sama katrol tetap. Jadi keuntungan mekanik itu sama rumusnya, berarti beban dibagi gaya itu sama dengan 2 untuk katrol keuntungan mekanik pada katrol bergerak. Nah ini. Lalu, ini ada jenis-jenis katrolnya, ada banyak. Yang ketiga ada namanya sistem katrol, merupakan susunan beberapa katrol bergerak dan katrol tetap yang kegunaannya untuk mendapatkan keuntungan mekanik yang berlipat ganda. Jadi ini lebih meringankan beban pada dasarnya. Nah, itu biasanya semakin banyak katrol yang digunakan, maka beban akan semakin ringan. Ini kan ada dua katrol. Nah ini pun sama. Nah, kalau yang ini keuntungan mekaniknya 3, ya. Ini keuntungan mekaniknya KM-nya 3. Kalau jadi KM itu apa sih? Kalau gaya ke atas itu berarti si gayanya itu naik ke atas itu N ditambah 1. N itu jumlah katrolnya berapa ditambah 1. Ini kan jumlah katrolnya ada 2, berarti 2 ditambah 1, berarti ini 3. Kayak gitu. Ini untuk katrol F-nya itu ke atas. Tapi kalau katrol itu N-nya ke bawah itu hanya tergantung dari jumlah katrolnya. Nah itu berarti cuma 2. Nah coba kira-kira ada yang bisa jawab nggak terkait tentang berapakah keuntungan mekanik dari katrol berikut ini? Kira-kira yang nomor 1 berapa keuntungan mekaniknya? Yang nomor 2 berapa keuntungan mekaniknya? Yang nomor 3 berapa keuntungan mekaniknya? Kira-kira berapa? Nah, berdasarkan tadi ini rumusnya, berarti N itu sama dengan jumlah katrol. N itu jumlah dari jumlah katrolnya berapa gitu. Ya. Nah, lihat kalau yang nomor 1 ini kira-kira jumlah N-nya ada berapa? N-nya berarti ada 2, 1 2. Lalu dia gayanya narik ke atas apa ke bawah? Berarti kalau narik ke atas berarti dia ditambah 1, kalau ke bawah berarti tidak ada tambah 1. Kalau ini kan F-nya itu ke bawah, ya, ke bawah nariknya. Berarti ini keuntungan mekanik hanya 2. Nah gitu. Baik, kalau yang ini berapa kira-kira yang nomor 2? Ini katrolnya ada 4. Sama si gayanya ini juga narik ke bawah, berarti ini 4 keuntungan mekaniknya. Kalau ini 2. Nah ini. Kalau ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6. Nah gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau gayanya itu tarikannya ke atas itu N ditambah 1, tapi kalau F itu ke bawah berarti N aja jumlah katrol yang ada berapa. Nah itu baik. Selanjutnya kita masuk ke bidang miring. Nah bidang miring secara pengertian itu adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut. Nah ini kan datar nih, yang miring datar. Lalu ini punya sudut. Nah tinggi ini kan datar, ini sudut.
Nah, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Nah, ini nanti ada rumusnya sama kayak tadi, kayak katrol, berarti KM itu keuntungan mekanik, berarti KM-nya itu sama dengan itu berarti W itu beban itu dibagi gaya. Nah, di sini bebannya berapa sih ini, misalnya ini W berarti bebannya, lalu F itu berarti dorongan F-nya berapa. Atau yang berikutnya atau rumusnya S itu sisi miring, S dibagi ketinggian gitu ya, S dibagi H ketinggian. Mana yang tekan S itu ini sisi miring, H itu yang ini ketinggiannya berapa. Contoh misalnya W-nya itu misalnya bebannya misalnya 100 Newton, misalnya bebannya 100 N. Ya, lalu F-nya itu misalnya gayanya misalnya 25 Newton juga N. Berapakah keuntungan mekaniknya misalnya. Berarti keuntungan mekanik berarti KM rumusnya sama dengan berarti W dibagi F. Berarti tadi berapa? Berarti kalau W-nya tadi itu dikatakan 100, berarti dibagi 25. Berapa? 100 dibagi 25. Berarti hasilnya sama dengan 4 keuntungan mekaniknya. Nah, seperti itu. Berlaku juga misalnya sisi miringnya. Ini sisi miring misalnya 60 cm, S-nya 60 cm. Dari titik ini ke sini 60 cm yang miring. Lalu misalnya ketinggiannya, H-nya misalnya 10 cm atau meter bisa. Mau sentian, satuannya boleh, mau meter boleh. Berarti dikatakan berapakah keuntungan mekaniknya? Berarti rumusnya S sisi miring dibagi ketinggian. Berarti tadi berapa sisi miringnya? Tadi berapa? 60 dibagi 10 sama dengan hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu dipahami rumusnya yang ini. Bisa langsung 2 rumus misalnya atau 1 rumus. Nah, itu. Baik, contohnya apa saja sih bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini contohnya ada perbaudan ya. Ini orang-orang misalnya mekanik, motor, mobil, baut itu dikatakan bidang miring. Lalu misalnya jalan melingkar di bukit. Nah, ini kan suka dibikin ini apa namanya? Merilingi ya, tidak langsung menaik. Jadi dia biar bebannya enggak begitu ini. Jadi kalau ketika ada jalanan di perbukitan itu tidak langsung tiba-tiba naik sampai puncak, tapi dibuat muter ya, melingkari perbukitan seperti itu. Lalu selain perjalanan berbukitan ada juga tangga. Nah, tangga pun dikatakan bidang miring. Lalu kampak atau pisau ya, itu juga bidang miring. Ini kan pisau untuk memecahkan kayu. Nah, lalu ada misalnya papan juga untuk memindahkan barang dari bawah ke atas mobil juga bidang miring. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami untuk bidang miring banyak kegunaannya. Terakhir itu ada namanya roda gigi. Nah, roda gigi ini banyak ditemukan pada mesin ya, mesin dalam skala kecil maupun dalam mesin skala besar. Mau dalam mesin motor, mobil, bahkan mesin pabrik yang skala besar pun roda gigi ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, roda gigi berfungsi sebagai pengubah besar gaya, besar kecepatan putar dan arah putarannya. Roda gigi besar menghasilkan gaya yang lebih besar tetapi kecepatannya lambat. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini kalau secara gayanya lebih besar membantu tapi kecepatannya lambat. Nah, roda gigi biasa digunakan pada roda belakang sepeda. Nah, ini kan sepeda juga ya. Lalu pada jam manual, nah di dalam mesin jam dinding atau jam tangan itu juga ada roda gigi. Lalu mesin kendaraan bermotor, roda dan poros. Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini sudah kita bahas keempat-empatnya mulai dari tuas, katrol, bidang miring dan roda gigi. Nah, nanti kita ketemu lagi di bab yang keempat. Ya, kalau untuk minggu depan nanti kita fokus ke ulangan aja ya, ulangan tentang yang kemarin bab yang ketiga pesawat sederhana dan digabungkan sama usaha dan energi. Ya, ini nanti penting untuk di kelas 8 untuk mengingat semua rumus-rumus yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, yaitu ya nanti ulangannya minggu depan kita ketemu lagi, boleh open book ulangannya ya, nanti Ustadz bikin soalnya pakai Google ini ya, Google Form.
Itu. Dan kalian harus coba lebih banyak mereview atau pengulangan materi-materi. Ya, itu. Nanti kalau boleh ditambahkan di buku-buku kalian, baca-baca, lihat dan contoh latihannya dikerjakan. Nanti ada tugas dari Ustadz terkait dengan bab yang ketiga ini. Ya, dikumpulkan sebelum ulangan lah, ya, sebelum ulangan. Nah, dan baik, nanti silahkan kalau yang belum paham terkait tentang bab materi tentang pesawat sederhana, mau yang jenis pertama, tuas, pengungkit, katrol, bidang miring dan roda gigi, boleh ditanyakan di grup Telegram. Kalau yang tidak ingin tanyakan nanti biasa ada kuis dari Ustaz. Demikian hari ini pembelajarannya, mudah-mudahan bisa dipahami singkat hari ini karena materinya cuma sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat untuk dipahami untuk semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.